Berdasarkan dua siklus sebelumnya, Bitcoin pada saat ini akan dibawa ke 50.000 sebelum terjadi koreksi yang signifikan. Optimisme di approve-nya Bitcoin Spot ETF semakin besar, tetapi Cathie Wood dari ARK Invest melihat short-term effect dari Bitcoin Spot ETF akan digunakan beberapa investor sebagai event sell on the news. Kita akan bahas hal itu di video kali ini ya, berdasarkan data fundamental, on-chain makroekonomi sekaligus technical analysisnya. Sebelum masuk ke pembahasannya, pastikan teman-teman udah subscribe dan like videonya ya. Itu cepat dan gratis kok, cuma 2 detik. Supaya kalian gak ketinggalan infonya, dan saya doakan semoga trading maupun investingnya berjalan lancar. Cuma di channel ini kita ngebahas kripto secara lengkap. Kalau nggak suka boleh dislike, supaya kedepannya nggak masuk lagi ke rekomendasi kalian dan nanti channel yang nggak bisa dicari. Kalian sendiri yang rugi. Komen juga videonya ya. Setiap bulannya itu kita selalu ngebagiin undian untuk free membership cuan kripto. Di grup itu kita ngebahas ada banyak poin, sekaligus saya sharing entry kapan saya masuk marketnya. Di akhir video nanti juga kita adakan undian untuk free membership yang bulan Januari ini ya. Oh iya, Happy New Year semuanya. Bersama saya Niko, dan langsung aja kita masuk ke analisisnya. Pertama itu kita ngelihat dari komennya Cathie Wood. Cathie Wood itu berkomentar tanggal 26 Desember kemarin. Kalau ditranslate kurang lebih seperti ini ya. Untuk mereka yang baru masuk dan menikmati profit yang bagus, mungkin akan menjual ketika ada berita bagus. Itu merupakan ekspresi atau ungkapan yang biasa trader gunakan. Jadi para trader yang udah untung besar ketika ada event yang bisa menggoreng market, biasanya itu trader akan ngejual. Kurang lebih seperti itu. Tapi perspektifnya long term menurut Cathie Wood itu, si Bitcoin ini sangat menjanjikan. Karena dengan di-approve-nya Bitcoin Spot ETF, institusi itu jadi punya akses ke Bitcoin. Dan jika institusi mengalokasikan sedikit aja porsi untuk Bitcoin, itu bisa nge-boost harga Bitcoin naik cukup signifikan. Saya pernah kasih gambaran di beberapa video lalu ya, tentang hitungan kasar kalau institusi itu mengalokasikan 1% aja asetnya untuk Bitcoin. Itu ada di video yang ini nih. Karena supply Bitcoin itu tetap ditambah setiap 4 tahun sekali itu ada halving, jadi bukan hal yang mustahil di next cycle Bitcoin itu mencapai $500.000 menurut stock to flow-nya si Plan B. Kalau Bitcoin sampai ke $500.000, kantongnya MicroStrategy ini akan jadi tebal banget ya. Investmentnya akan naik 1.500% lebih. Terakhir itu mereka menambah 14.600 Bitcoin di tanggal 26 Desember. Dan selain Cathie Wood yang ngelihat kalau Bitcoin Spot ETF di-approve menjadi sell on the news, ada beberapa analis juga yang melihat hal seperti itu. Tapi balik lagi ya, itu merupakan short term view-nya aja. Karena secara jangka panjang, ada banyak banget orang yang ingin beli Bitcoin. Institusi aja sampai berlomba-lomba mengajukan spot Bitcoin ETF. Supply shock yang terjadi di Bitcoin itu bisa nge-push harga Bitcoin bull run dalam jangka panjang. Sebenarnya saya udah pernah ngejelasin ya, Bitcoin tanpa ETF pun itu udah ada siklus bull run-nya. Saya pernah ngejelasin di video ini, cukup bagus juga videonya. Kalian tonton ulang aja deh ya. Bitcoin Spot ETF itu untuk menambah daya dorong belinya. Ibaratnya kalau di mobil itu, Bitcoin Spot ETF adalah turbocharge dan juga NOS. Institusi juga dipaksa beli walaupun harga Bitcoin tinggi, karena mereka juga butuh underlying aset Bitcoinnya. Walaupun belakangan itu ada sedikit perbedaan mekanismenya. Mekanisme ETF itu ada dua, yaitu in kind or cash. In kind itu artinya para investor yang beli saham Bitcoin ETF itu akan dapat Bitcoinnya. Tapi kalau cash itu hampir mirip sama Bitcoin futures tanpa expiration date yang kita kenal atau kita tradingkan. Jadi transaksi saham ETF-nya itu berdasarkan nilai tunainya atau setara dengan nilai saham ETF mereka. Jadi individu yang beli lewat institusi ini itu belinya saham Bitcoin ETF bukan Bitcoinnya. Semoga aja peraturannya institusi itu juga harus memiliki underlying aset sesuai yang mereka perjualbelikan. Jadi mereka harus tetap punya Bitcoin. Kalau nggak seperti itu ya percuma ada Bitcoin Spot ETF. Yang kita lihat di sini ada satu nama besar creation type-nya menggunakan cash. Artinya dia tahu SEC itu pengennya Bitcoin Spot ETF creation type-nya in cash. Semoga aja kita nggak kena prank ya. Lanjut nih, kalau data secara makroekonomi, tanggal 31 nanti itu ada FOMC meeting juga, dan kebanyakan market partisipan itu memproyeksikan The Fed nggak ada perubahan di suku bunga atau masih tetap. Hanya saja secara probabilities, di tahun 2024 ini ada sekitar 6 kali penurunan suku bunga kalau menurut market partisipan.
Mereka kayaknya lagi optimis banget ya. Bull run itu terjadi memang ketika suku bunga lagi rendah. Kalau suku bunga rendah itu kan artinya The Fed membanjiri uang di pasar modal. The Fed itu akan nge-buyback bond, jadi nilai bondnya itu akan turun. Kalau nilai bond atau obligasinya turun, para investor itu secara nggak langsung dipaksa untuk pindahin uangnya dari bank ke pasar modal. Kalau kita ngeliat money market funds, pada saat ini itu di tahun 2023 total ada sekitar 6 triliun dolar uang yang masuk ke money market. Artinya sentimen investor itu udah sangat optimis dan kemungkinan mereka berpikir daripada menaruh uangnya di bank yang hanya kasih return sekitar 5% per tahun, mereka lebih baik menaruh di pasar modal yang bisa ngasih return 10-15% per tahun. Bahkan S&P tahun 2023 itu ngasih return sekitar 24%. Dan nantinya ketika ada Bitcoin Spot ETF, kemungkinannya mereka akan berpikir daripada gue taruh uang di stock market, lebih baik gue sisihkan sedikit untuk Bitcoin yang bisa ngasih return 20-30%. Bahkan di tahun 2023 annual returnnya Bitcoin itu 170%. Dan mungkin nantinya lagi nih ya, daripada sisihkan ke Bitcoin yang ngasih return 100-200%, kenapa nggak masukin di alternatif coin yang bisa ngasih return 500-1000%? Kurang lebih psikologinya investor retail seperti itu deh ya. Makanya sampai ada psychology of a market cycle. Dosa keserakahan manusia itu nggak akan pernah hilang, apalagi kalau udah sangkut paut dengan yang namanya uang. Kita lanjut nih ya. Di awal tadi saya ngebahas Bitcoin berdasarkan 2 siklus sebelumnya. Per saat ini itu kemungkinan besarnya akan dibawa ke 50.000. Karena menurut chart ini itu digambarkan ketika Bitcoin dari top ke bottom setiap mencapai Fibonacci 78,6%, itu ada koreksi sekitar 40-50%. Yuk sekarang kita masuk ke teknikal untuk ngeliat. Yang masih nonton sampai detik ini tolong komen di bawah dong. Lanjutin bang, karena saya pengen ngeliat orang-orang yang masih fokus. Kalau komentarnya cuma sedikit, kedepannya saya nggak mau bikin video yang terlalu detail dan kepanjangan. Dengan berkomentar juga kalian berhak untuk masuk ke undian free membership cuan kripto yang diadakan setiap akhir bulannya. Lanjut deh, kita langsung aja ke teknikal nih. Di chart itu kan digambarin mulai dari bull market 2013 ke bottomnya tahun 2015. Ketika mencapai Fibonacci 78%, kita ngeliat ada koreksi tuh. Saya hapus dulu supaya lebih clear nih ya. Koreksinya itu dari buntut ke buntut sekitar 40% nih. Dan di siklus tahun 2017 sampai ke bottomnya 2018, itu ketika mencapai Fibonacci 78%, buntut ke buntutnya ada koreksi sekitar 53%. Crash tahun 2020 itu nggak dihitung ya, karena ini kejadian Black Swan. Dan berdasarkan 2 siklus sebelumnya, Fibonacci 78,6%-nya itu dari all time high Bitcoin tahun 2021 sampai bottomnya kemarin di tahun 2022 adalah 50.000 dolar. Jika kita hitung dari 50.000 dolar ada koreksi minimal 40% aja. Koreksinya itu pas banget ke area support di sekitaran 30.000 US dollar. Di area tersebut sebelumnya ini menjadi pemisah bear market dan bull market, dan support besar ini kita sama sekali belum ngeliat di weekly candle itu dites kembali. Secara ilmu technical analysis yang menggunakan metodologi historical price action cenderung berulang di kemudian hari, area resistance atau support besar itu cenderung untuk dites lagi atau menjadi area magnet. Kita sama sekali belum ngeliat support besar ini dites karena optimisme dan sentimen ekonomi sekaligus market itu lagi bagus banget. Yang sebelumnya kita ngeliat The Fed agresif naikin suku bunga, sekarang itu udah mulai melunak. Bahkan wacana untuk pivot itu sangat mungkin terjadi untuk menstabilkan ekonomi. Jadi para spekulator di money market itu nggak mau ketinggalan untuk serok duluan. Wajar aja kita belum ngeliat ada koreksi yang signifikan, karena cara kerja market memang emotional driven. Koreksi 40% di Bitcoin itu bukan hal yang mustahil loh. Saya udah pernah ngejelasin di beberapa video sebelumnya nih. Itu ada di 3 video lalu, thumbnailnya institusi FOMO beli. Di video itu saya ngejelasin, institusi itu berkali-kali dipaksa beli Bitcoin harga tinggi karena untuk stok Bitcoin Spot ETF-nya. Tapi di video ini saya juga ngejelasin, dalam bull market pun Bitcoin itu selalu dapat koreksi yang lumayan walaupun ujung-ujungnya naik lagi. Di video ini saya ngejelasin tahun 2011, lalu tahun 2013, lalu tahun 2019 dan juga bull run terakhir, rata-rata koreksinya sekitaran 30-40%. Tonton videonya aja ya supaya lebih jelas. Kalau diulang lagi kasihan yang udah nonton waktunya kebuang. Tapi ingat, kalau sampai terjadi koreksi ke 30.000 itu artinya buy. Sorry nggak boleh loh ya. Ini bukan ajakan, not financial advice. Maksudnya saya ngomong ke diri saya sendiri, kalau sampai drop ke 30.000 itu waktunya untuk beli. Masalahnya kan mungkin agak lama ya kita dapetin harga seperti itu, karena secara on-chain data aja holder Bitcoin itu nggak mau ngelepas simpenannya. Rata-rata wallet holder di atas 1 tahun itu 70% nggak bergerak. Wallet yang aktif 2 tahun
lalu itu lebih dari setengahnya yang holding. Jadi wajar aja kalau institusi baru mau masuk ke Bitcoin itu dipaksa beli harga mahal. Tapi sayangnya, orang yang berkuasa dan memiliki uang banyak kalau ingin masuk di suatu aset biasanya akan dibikin crash dulu. Contoh misalkan ya, saya nggak mau sebut nama. Misalkan si George ini ingin beli emas di harga murah. Untuk membuat marketnya turun, dia nggak ngejual cadangan emas yang dia punya. Tapi dia akan bilang, emas itu nggak bernilai. Karena kuasanya sangat besar, media itu bisa memblow up atau mengamplify kata-katanya dengan bukti. Dan dengan begitu, para retail pada takut dan panik selling. Kemudian ketika harganya crash jadi murah, dia baru masuk tuh. Ya kurang lebih Bitcoin juga bisa diperlakukan seperti itu. Simpelnya seperti itu deh ya. Kita lanjut ke teknikal sedikit nih. Bitcoin pada saat ini itu udah breakout. Sebelumnya Bitcoin itu ada di konsolidasi sekitar 1 bulanan ya. Output dari bearish divergence yang di time frame daily itu hanya terjadi konsolidasi dan kita udah ngelihat adanya breakout sekarang. Ascending triangle yang dibuat di sini itu merupakan pattern bullish yang valid. Secara target, setelah breakout ini itu Bitcoin menargetkan ke range sekitaran 48.500-an. Mulai dari 47.000 itu Bitcoin udah ada resistance. Kalau secara Fibonacci linear, targetnya ascending triangle itu pas banget di 61,8% Fibonacci. Tapi kalau Fibonacci secara logaritmik itu udah breakout dan next resistance-nya itu ada di 78,6% yaitu 50.000. Ngelihat dari momentumnya sekarang sih dan juga volume yang terbentuk ini masih nggak terlalu banyak ya. Bahkan volume sekarang itu nggak lebih tinggi daripada volume konsolidasinya nih. Volume kecil ini masih wajar ya, karena kebanyakan market besar atau institusi itu masih libur. Baru aktif itu nanti malam untuk market US. Beberapa negara lain contohnya kayak Jepang itu masih libur sampai lusa. Jadi kebanyakan price action yang terbentuk sekarang itu adalah hasil dari retail trading. Kita masih butuh konfirmasi atau reaksi dari institusi nanti malam. Karena Bitcoin sendiri juga ditradingkan di Chicago Mercantile Exchange. Harga Bitcoin di sana itu udah 46.700. Ada selisih sekitaran $1.200 nih. Kalau hanya dari segi teknikalnya aja tanpa ngelihat hal lain, ini udah clear confirm. Kita udah dapatin reaksi yang cukup bagus dari 42.200. Lalu daily closingnya itu udah di atas tertinggi di bulan Desember. Jadi beberapa retail itu udah agresif masuk beli duluan ya. Terlebih lagi banyak posisi short yang terlikuidasi nih, makanya harganya ada tambahan dorongan naik. Kebanyakan orang juga nggak pengen kecolongan ketika spot Bitcoin di approve, mereka itu udah punya amunisinya. Jadi cukup besar kemungkinan kita dibawa ke range 48.000 sampai ke 50.000. Kalau Bitcoin sampai ke level tersebut, seenggaknya dari update ini itu teman-teman dapat info supaya lebih waspada ya. Bagi yang udah profit, nggak ada salahnya untuk take profit sebagian. Take profit itu nggak bikin kamu miskin kok. Kalau udah di take profit, jangan ngerasa kehilangan karena nggak punya barang. Kalau berpikiran seperti itu artinya kan masih nggak pede sama skill sendiri untuk bikin uang di money market. Yang nonton channel ini kan calon-calon orang kaya, selalu dikasih info yang berkualitas. Jangan berpikir kayak amatiran ya. Jadi kurang lebih seperti itu, kayaknya kepanjangan nih videonya. Untuk alternatif koin saya share-nya itu ada di grup, sekaligus saya sharing entry juga. Di update di grup saya nge-share trading setup. Ini untuk Matic emang ngasih kita banyak cuan sih. Saya sharing Matic itu dari harga sekitar 0,7-an. Ada akumulasi banyak, saya share juga di teman-teman di grup. Di range 0,65 ke bawah ini area akumulasi nih. Tapi kalau untuk tradingnya, kebanyakan udah di take profit. Terakhir itu ada buy 20% di 0,94. 0,855 juga ada, udah profit sekitaran hampir 20%. Matic coin yang cukup bagus nih ya. Layer 2-nya Ethereum bentar lagi ada update infrastrukturnya untuk layer 2. Jadi Matic ini akan sangat terbantu banget. Untuk lebih lengkapnya ada di grup ya. Kita bagi-bagiin untuk free membership di bulan Januari ini dulu deh. Langsung aja kita undi supaya nggak kelamaan. Saya mau ngambil dari video ini dulu deh. Dan langsung aja kita undi pemenangnya. Dan pemenangnya adalah Andri Tiono. Lalu untuk yang kedua itu saya mau ngambil dari video yang ini deh. Langsung aja kita undi deh ya. Dan pemenangnya adalah Rapli Pulungan. Selamat buat para pemenang, langsung aja chat admin yang ada di deskripsi. Buat yang beruntung, komen terus videonya ya. Tiap akhir bulan itu kita selalu ngebagiin untuk 2 orang pemenang free membership cuan kripto. Jadi peluang kalian untuk menang itu cukup besar. Bagi yang mau langsung join masuk grup itu juga bisa. Ini grup berbayar, tapi tenang aja, murah. Nggak sebanding sama aset teman-teman dan juga edukasi yang didapat. Saya nggak pasang tarif mahal karena saya udah kaya. Sengaja saya nggak mau kasih gratis karena saya paham banget yang gratis itu nggak dihargai. Kalau mau dapat gratis ya cuma undian aja ya. Tinggal komen aja videonya. Dan bagi yang berminat langsung join ke grup. Caranya, kalian tinggal tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya. Happy New Year dan sukses buat kita semua di tahun 2024 ini. Sampai ketemu di update selanjutnya. Saya mau kasih tahu juga, cuan kripto ini ada grup Telegram
Dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal, dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.